Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ummi Nadila, NIM 20112633. Saya semester 4, Program Studi Pendidikan Agama Islam, mahasiswi STAI Anaduah Kuala Tungkal. Kali ini saya akan membahas mengenai administrasi tata laksana sekolah. Langsung saja yang pertama, pengertian administrasi tata laksana. Pengertian tata laksana atau tata usaha berdasarkan pedoman pelayanan tata usaha yang digunakan perguruan tinggi adalah segenap kegiatan pengelolaan surat menyurat, yaitu menghimpun atau menerima, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan seluruh bagian keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Dengan pengertian tersebut, maka tata usaha atau tata laksana tidak hanya mengenai surat menyurat, melainkan seluruh bahan keterangan informasi yang berwujud warkat. Tata usaha merupakan segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, mengganda, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan pada setiap organisasi. Selanjutnya, fungsi administrasi tata laksana sekolah. Kantor urusan tata usaha dipimpin oleh seorang kepala urusan tata usaha yang bertugas membantu kepala sekolah memberikan pelayanan urusan administrasi operatif sekolah, serta menyiapkan data dan informasi sekolah dalam rangka pengembangan organisasi sekolah secara keseluruhan. Di lingkungan sekolah, ada staf tata laksana bersifat multifungsi. Mereka mampu menjalankan roda sekolah. Staf tata laksana sekolah harus mampu memberikan dukungan secara efisien, terutama berkaitan dengan tugas mereka sebagai yang pertama, pelaksana urusan persuratan dan pengarsipan. Yang kedua, pelaksana urusan kepegawaian. Yang ketiga, pelaksana urusan keuangan dan pembiayaan sekolah. Yang keempat, pelaksana urusan kurikulum dan pembelajaran. Yang kelima, pelaksana urusan kesiswaan. Yang keenam, pelaksana urusan sarana dan prasarana. Yang terakhir, pelaksana urusan hubungan sekolah dan masyarakat. Selanjutnya, peranan administrasi tata laksana sekolah. Peranan administrasi tata laksana atau tata usaha sekolah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melayani pelaksanaan sesuatu pekerjaan operatif dengan menyediakan berbagai keterangan yang diperlukan. Keterangan-keterangan itu memudahkan tercapainya tujuan yang diinginkan atau memungkinkan penyelesaian pekerjaan operatif yang bersangkutan secara lebih baik. Yang kedua, menyediakan keterangan-keterangan bagi pucuk pemimpin untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat. Dalam hal ini dilakukan pengumpulan, penyediaan, penyajian keterangan-keterangan data dan informasi bagi pimpinan guna mengambil keputusan. Yang ketiga, melancarkan perkembangan organisasi. Pembahasan selanjutnya, standar kompetensi administrasi tata laksana sekolah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang standar staf administrasi sekolah. Kompetensi yang harus dipenuhi oleh staf tata usaha atau staf administrasi adalah yang pertama, kompetensi kepribadian. Yang kedua, kompetensi sosial. Yang ketiga, kompetensi teknis. Yang keempat, kompetensi manajerial. Jadi, masing-masing kompetensi tersebut sesuai kebutuhan dan subkompetensi yang lebih detail agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam setiap jenis dan tugas administrasi sekolah ataupun madrasah dalam membantu proses pembelajaran.
Pembahasan selanjutnya, jenis-jenis kegiatan administrasi tata laksana sekolah. Dalam pedoman umum penyelenggaraan administrasi sekolah menengah, kepala urusan atau bagian tata usaha sekolah mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan sekolah dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah meliputi kegiatan-kegiatan yang pertama, menyusun program tata usaha sekolah, yang kedua, menyusun keuangan sekolah, yang ketiga, pengurusan pegawai, yang keempat, pembinaan dan pengembangan karir pergawaian tata usaha sekolah, yang kelima, penyusunan dan penyajian data statistik sekolah, yang keenam, penyusunan perlengkapan sekolah, yang ketujuh, penyusunan laporan pelaksanaan pengurusan ketatausahaan secara berbeda. Pembahasan terakhir, peranan guru dalam administrasi tata laksana sekolah. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam ketatalaksanaan atau ketatausahaan di sekolahnya. Yang pertama, pencatatan murid, yang kedua, pencatatan tentang guru, yang terakhir, yang ketiga, pencatatan proses belajar mengajar.